Nasib Google terkait kasus anti monopoli di Amerika Serikat segera ditentukan dalam waktu dekat. Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mengatakan ke hakim federal bahwa Google secara ilegal mendominasi teknologi periklanan online. DOJ juga menargetkan kemenangan kedua atas kasus anti monopoli melawan raksasa asal Mountain View tersebut. Dalam argumen penutup dalam sidang 15 hari di Alexandria, Virginia pada September lalu, jaksa penuntut membeberkan bukti bahwa Google telah memonopoli pasar periklanan online atau jaringan layanannya. Pengacara Google, Karen Dunn, mengatakan DOJ tak memenuhi syarat hukum yang berlaku untuk melawan Google. Ia meminta Hakim Brinkema untuk membatalkan kasus ini. Para publisher iklan yang bersaksi di persidangan mengatakan mereka tak bisa beralih dari Google, bahkan ketika raksasa tersebut mengeluarkan fitur yang tak mereka sukai, sebab tak ada akses ke lain pasar periklanan selain di dalam jaringan Google. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Mantan Menteri Keuangan periode Maret hingga Mei 1998, Fuad Bawazir buka-bukaan tingkah laku pengusaha yang menginginkan sejumlah barang yang semulanya tidak menjadi bagian dari barang kena pajak menjadi barang kena pajak atau BKP. Ia mengatakan salah satu tingkah laku negatif itu dilakukan oleh oknum pengusaha di sektor pertambangan yang dulu menginginkan supaya komoditas tambang batubara menjadi bagian dari barang kena pajak. Sebagaimana diketahui, batubara menjadi BKP untuk PPN mulai 2 November 2020. Sebagaimana diketahui, batubara menjadi barang kena pajak setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Fuad, batubara menjadi BKP karena pengusaha ingin memanfaatkan restitusi pajak. Oleh sebab itu, ia menekankan permasalahan menjadi bukti kuat bahwa lobi antara pemerintah dan pengusaha mudah saja dilakukan. Sedangkan antara masyarakat biasa dengan pemerintah ini kerap terganjal. Tercermin dari maraknya penolakan terhadap kenaikan PPN pada Januari 2025 menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang HPP. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menjatuhkan China, Meksiko, dan juga Kanada dengan tarif baru pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden pada Januari 2025 mendatang. Selama kampanye pemilihannya, Trump mengancam Meksiko dan China dengan tarif hingga 100% jika ia menganggapnya perlu. Jauh lebih tinggi daripada yang ia terapkan selama masa jabatan pertamanya. Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri status perdagangan negara yang paling disukai China dengan Amerika Serikat, persyaratan paling menguntungkan yang ditawarkan Washington untuk tarif dan pembatasan lainnya. Tarif merupakan bagian utama dari visi ekonomi Trump, di mana ia melihatnya sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi Amerika Serikat, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak. Ya. Informasi berikutnya kita ke informasi terakhir dalam hot news kita pada hari ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan rumusan upah minimum provinsi akan segera difinalisasi akhir bulan ini. Hal ini ditegaskan Yasirli setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Senin 25 November 2024. Saat ini Yasirli meminta pihaknya untuk memberikan waktu guna merumuskan sesuai arahan Presiden. Karena itulah ungkapnya ada pemikiran untuk memisahkan kebijakan upah minimum di sektor padat karya dan juga padat modal. Meski menurutnya pemikiran itu masih berupa draft alias rencana yang masih akan terus berkembang dan dipertimbangkan. Namun dirinya sadar bahwa ada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial sehingga akan rumuskan secara regulasi.